Desa yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa, sebuah desa pesisir yang dikelilingi oleh tebing curam dan laut yang luas membentang hingga ke Cakrawala. Penduduk desa hidup dari hasil laut dan pertanian sederhana. Namun desa ini memiliki reputasi yang lebih kelam daripada yang terlihat di permukaannya. Di balik kehidupan yang damai, tersembunyi kisah-kisah menyeramkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sebelah barat desa, tersembunyi pantai, sebut saja Karang Angin. Sebuah tempat yang hanya berani disinggung dalam bisikan lirih. Pantai itu memiliki pesona yang luar biasa dengan pasir putih halus dan air biru yang tenang. Namun, pesona itu lenyap pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menyinari langit tanpa awan. Pada malam itu, tak seorang pun berani mendekati pantai. Penduduk desa mematuhi larangan tak tertulis yang telah menjadi bagian dari adat dan budaya mereka selama berabad-abad. Pantai Karang Angin tidak boleh dikunjungi pada malam purnama. Menurut legenda yang berkembang di desa, Pantai Karang Angin bukan sekedar pantai biasa. Laut di sana dihuni oleh kekuatan gaib yang dipimpin oleh penguasa Laut Selatan, sosok wanita yang diyakini sebagai Nyi Roro Kidul atau salah satu keturunannya. Perjanjian kuno dibuat berabad-abad lalu oleh leluhur desa. Perjanjian ini mengharuskan tumbal nyawa setiap beberapa tahun, terutama dari orang yang melanggar larangan suci dan mendekati pantai pada malam purnama. Mereka yang berani menantang larangan itu tidak akan pernah kembali. Pak Margo, tetua desa yang dihormati, adalah penjaga utama rahasia ini. Beliau selalu memperingatkan penduduk desa agar tidak menginjakan kaki di pantai Karang Angin pada malam-malam terlalang. Setiap kali bulan purnama menjelang, Pak Margo akan mengunjungi rumah-rumah warga, memastikan semua jendela dan pintu terkunci rapat. Tak ada suara yang terdengar kecuali angin yang berhembus, membawa aroma garam laut yang dingin. Kadang-kadang jika seseorang nekat membuka jendela pada malam purnama, mereka akan melihat kilasan bayangan misterius di pantai, seolah-olah laut sendiri berbisik. Meskipun begitu, larangan itu tidak selalu diikuti oleh semua orang. Raka, seorang pemuda pemberani yang tinggal di desa tersebut, merasa jenuh dengan aturan-aturan kuno yang menurutnya tidak masuk akal. Sebagai pemuda modern, Raka menolak untuk hidup dalam ketakutan yang diatur oleh legenda. Dia seringkali mendengar cerita tentang pantai Karang Angin dari teman-temannya di kota, dan semua cerita itu membuatnya semakin penasaran. Baginya semua kisah tentang tumbal dan penghuni Laut Selatan hanyalah tahayul belaka. Apa iya sekarang masih percaya lo kayak gitu Pak Margo? Raka sering bertanya dengan nada menantang setiap kali dia mendengar sang tetua bercerita tentang pantai terlarang itu. Pak Margo hanya akan menatapnya dengan tatapan penuh peringatan. Akeh sing ora bisa dideleng. Raka, sebaiknya kau jaga kakimu tetap di daratan. Namun Raka tetap keras kepala. Dia berencana membuktikan kepada semua orang bahwa pantai Karang Angin hanyalah tempat biasa, tanpa ada kekuatan mistis seperti yang diyakini selama ini. Raka menunggu malam purnama berikutnya, ketika seluruh desa akan bersembunyi di balik pintu tertutup. Di malam itu, desa tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Angin dingin menyapu pepohonan kelapa, menghasilkan suara gemerisik menyeramkan. Bulan purnama bersinar terang di langit, menerangi jalanan desa yang sepi. Raka keluar dari rumahnya tanpa suara, berjalan menuju pantai Karang Angin dengan langkah yang mantap. Tidak ada rasa takut di hatinya. Hanya ada keinginan membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos, tahayul yang dibesar-besarkan oleh para tetua desa. Ketika sampai di bibir pantai, pemandangan yang disaksikan Raka sungguh memukau. Air laut tampak tenang, hampir tidak bergerak. Cahaya bulan memantulkan kilauan perak di atas permukaannya. Tapi di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang terasa salah. Hawa di sekitar pantai terasa beda, seolah-olah dipenuhi oleh energi yang tak terlihat, berat. Raka tidak peduli. Dia berdiri di sana, menantang laut, merasa puas karena telah melanggar aturan desa tanpa ada konsekuensi apapun. Namun di saat itulah dia mendengar suara. Suara itu samar, seperti bisikan lembut yang datang dari laut. Raka memutar tubuhnya, mencari asal suara, namun tidak ada apa-apa. Dari kejauhan, dia melihatnya, sesosok bayangan muncul di tengah laut. Perlahan-lahan bayangan itu mendekat, dan bentuknya semakin jelas.
sosok wanita berpakaian tradisional Jawa. Rambutnya panjang, melambai, diterpa angin, tampak melayang di atas permukaan air. Wajahnya tersembunyi di balik selendang tipis, namun matanya yang bersinar hijau kebiruan menatap Raka tanpa berkedip. Wanita itu seolah berjalan di atas gelombang, mendekati Raka dengan gerakan halus yang tidak wajar. Matanya, mata yang bercahaya redup kehijauan, menatap Raka lurus, penuh kekosongan. Namun sekaligus seperti memanggilnya. Suara lonceng kecil yang berasal dari gelang kaki wanita itu terus berdentang setiap kali ia bergerak mendekat. Tubuh Raka mulai bergetar. Ia merasa seolah seluruh kekuatannya tersedot oleh tatapan wanita tersebut. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya terkunci di tempat. Setiap langkah wanita itu semakin mendekat, dentingan lonceng semakin nyaring, dan udara di sekitar Raka semakin mencekik. Hatinya menjerit ketakutan, namun mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Kemudian, wanita itu berhenti tepat di depan Raka. Bibirnya yang pucat tersenyum tipis, senyuman yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. Seketika ombak laut yang semula tenang bergulung besar, bergemuruh seperti raksasa yang bangkit dari tidur panjangnya. Ombak itu melesat cepat ke arah Raka, menelannya dalam sekejap. Tubuhnya terseret ke dalam laut tanpa bisa melawan, terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa Karangangin berkumpul di tepi pantai, seolah menyadari bahwa Raka tidak kembali ke rumahnya semalam. Orang-orang mulai menyusuri bibir pantai, berharap menemukan jejaknya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah sepasang jejak kaki yang berakhir di tepi air. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak kembalinya Raka, hanya simbol kuno yang tercetak di pasir, tepat di tempat jejak kaki berakhir, berlumuran darah segar. Pak Margo yang berdiri di antara kerumunan menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Dia sudah melanggar larangan," ucapnya pelan, suaranya serak. "Tumbal wis dicikut, tumbal telah diambil." Berita hilangnya Raka menyebar dengan cepat. Ketakutan mulai merambah di antara penduduk. Mereka yang dulu tidak percaya, kini mulai merasakan kengerian yang nyata. Desa Karangangin tidak lagi terasa damai. Ada sesuatu yang berubah di udara, seolah-olah ada kehadiran gelap yang terus mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil korban berikutnya. Beberapa hari kemudian, teror mulai meningkat. Bukan hanya Raka yang hilang tanpa jejak. Satu persatu, penduduk desa mulai lenyap dengan pola yang sama. Jejak kaki yang berakhir di tepi laut dan simbol berdarah yang ditemukan di pasir. Orang-orang yang nekat keluar di malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah pantai. Suara bisikan, dentingan lonceng kecil, dan tawa halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Santoso, seorang nelayan yang biasa bekerja di malam hari, pulang dengan wajah pucat pasi setelah mendengar suara aneh dari laut. "Nyong dirongoni, arane aku diundang-undang," katanya. "Aku mendengar namaku dipanggil. Seperti ada yang memanggil dari air, tapi aku tahu itu bukan manusia." Begitu kata Pak Santoso. Kehidupan di desa mulai terganggu. Orang-orang menutup jendela dan pintu mereka lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang berani menatap ke arah laut, apalagi mendekati pantai Karangangin. Semakin lama semakin banyak laporan tentang penampakan sosok wanita di pinggir pantai, melambai-lambai kepada orang yang melihatnya, seolah mengajak mereka mendekat. Bahkan anak-anak desa yang biasanya bermain dengan riang di sore hari, kini menjadi pendiam. Mereka takut mendengar cerita tentang ibu laut yang bisa mencuri jiwa mereka jika mereka terlalu dekat dengan pantai. Keluarga Raka, terutama ibunya, mulai putus asa. Setiap malam suara isak tangis terdengar dari rumahnya, memohon agar anaknya dikembalikan. Namun seperti yang sudah-sudah, siapapun yang diambil laut tidak akan pernah kembali. Pak Margo yang menjadi satu-satunya orang yang paling memahami perjanjian itu, tahu bahwa ini belum selesai. Kejadian-kejadian aneh ini hanya akan berhenti jika ada seseorang yang mampu menuntaskan kutukan ini. Namun dia juga tahu resikonya untuk menghentikan teror ini. Seseorang harus menggali lebih dalam ke dalam rahasia gelap desa dan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar legenda. Sementara itu, suasana di balai desa mencekam. Wajah-wajah penduduk desa dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Pak Margo berdiri di tengah ruangan.
dikelilingi oleh para tetua desa yang duduk dalam keheningan. Mata mereka tertuju pada sebuah gulungan tua yang terbuka di hadapan mereka. Sebuah kitab kuno yang berisi perjanjian leluhur mereka dengan penghuni Laut Selatan, tertulis dengan rapi. "Kita sudah terlalu lama menutup mata terhadap perjanjian ini," Pak Margo memulai, suaranya serak. "Dan sekarang tumbal telah diambil, namun yang diambil bukan yang seharusnya." Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam, mencoba memahami maksud dari kata-katanya. Pak Margo melanjutkan, matanya menatap setiap orang dengan serius. "Raka, dia adalah keturunan langsung dari Ki Rangga, wong sing babat alas desa iki, dan itu berarti dia adalah tumbal yang seharusnya." Setelah Pak Bismo, salah satu tetua yang lain, suaranya terdengar berat. Semua mata terbelalak. Keheningan sesaat mengisi ruangan, namun segera pecah oleh suara bisik-bisik ketakutan. "Tapi dia sudah hilang. Apakah itu berarti kutukannya sudah selesai?" tanya salah satu penduduk dengan cemas. Pak Margo menggeleng pelan, pandangannya suram. "Tidak, kutukan tidak akan berhenti begitu saja. Raka memang telah diambil, tapi perjanjiannya tidak terpenuhi sepenuhnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu teror ini terus berlanjut. Dan sekarang satu tumbal terakhir harus diberikan." Kata-kata itu menggantung di udara seperti bilah tajam yang tak terlihat. Para penduduk tertegun. Suara gemuruh lautan yang jauh terasa lebih dekat, seperti mengancam menelan seluruh desa. Ketakutan semakin menyelimuti hati mereka. Semua tahu perjanjian kuno ini adalah satu-satunya hal yang menjaga desa dari amukan Laut Selatan selama bertahun-tahun. Namun sekarang, dengan hilangnya Raka, keseimbangan itu terganggu. Pak Bismo dengan wajah muram membuka mulutnya lagi. "Kita harus menemukan keturunan lain dari Ki Rangga untuk menjadi tumbal. Jika tidak, teror ini akan terus mengambil nyawa satu persatu sampai seluruh warga desa lenyap." Seketika ruangan dipenuhi suara debat yang sengit. Para penduduk mulai berteriak, saling menyalahkan, dan berbisik cemas tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Muncul ketakutan baru. Apakah mereka harus mengorbankan satu lagi dari keturunan pendiri desa agar teror ini berakhir? Di sudut ruangan, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nyai Surti, cucu dari salah satu sahabat Ki Rangga, menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. "Mengapa kita harus tetap terus hidup dengan kutukan ini? Kenapa tidak dilawan? Mengapa harus ada yang dikorbankan?" Pak Margo menatapnya dengan pilu. "Itulah kesepakatan yang dibuat oleh Ki Rangga berabad-abad yang lalu, Nyi. Desa ini berdiri di atas tanah yang dikutuk oleh Laut Selatan. Untuk menjaga keselamatan kita, nyawa harus dipersembahkan." Nyai Surti menundukkan kepalanya. Dia tahu apa yang dikatakan Pak Margo adalah benar. Namun hatinya menolak kenyataan itu. Semua orang di desa tahu bahwa perjanjian ini adalah rahasia kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi tidak ada yang pernah membayangkan akan kembali dihadapkan pada dilema ini. Sementara itu, di luar balai desa, angin semakin kencang. Laut Selatan bergemuruh seolah-olah marah karena kesepakatan yang tidak dipenuhi. Ombaknya yang liar menghantam karang-karang dengan keras. Suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di pantai, simbol kuno yang tercetak di pasir kembali muncul, lebih jelas dan penuh dengan darah segar, seolah menuntut sesuatu, tumbal terakhir. Sementara di dalam balai desa ketegangan mencapai puncaknya, beberapa penduduk mulai menyarankan nama-nama keturunan Ki Rangga yang lain. Wajah-wajah mereka yang disebutkan memucat, takut akan kemungkinan mengerikan bahwa mereka mungkin harus menyerahkan nyawa mereka untuk menyelamatkan desa. Tetapi siapapun yang dipilih, ini bukanlah pilihan yang mudah. Pak Margo menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Laut akan terus mengambil sampai perjanjian dipenuhi. Satu nyawa terakhir harus diberikan."
Nyai Surti tiba-tiba berdiri, air mata menetes di pipinya. Apa tidak ada jalan lain, Margo? Haruskah kita tunduk pada kutukan ini, mengorbankan anak-anak kita seperti yang terjadi pada Raka? Pak Margo tidak menjawab seketika. Matanya menyipit seolah-olah menimbang kata-katanya. Ada cara lain, gumamnya akhirnya, hampir seperti dirinya sendiri. Tapi itu beresiko, sangat beresiko. Sementara suara gemuruh ombak kembali terdengar. Lebih keras kali ini, seolah-olah lautan mendekat untuk mendengar keputusan yang akan dibuat. Semua orang menatap Pak Margo dengan cemas. Mereka tahu bahwa apapun yang ia usulkan mungkin akan menjadi taruhan besar. Namun jika itu bisa menyelamatkan mereka dari kutukan yang terus memburu, mereka tidak punya pilihan lain. Pak Margo menatap lurus ke arah Nyai Surti, kemudian beralih ke para penduduk. Kita bisa mencoba memutuskan perjanjian ini, menghentikan kutukan selamanya. Tetapi jika kita gagal, laut tidak hanya akan mengambil satu nyawa, ia akan mengambil semuanya, bahkan daratan ini. Ruangan itu sunyi seketika. Kini pilihan terletak di tangan mereka semua. Apakah mereka akan menyerahkan satu lagi keturunan Kirangga sebagai tumbal, atau mengambil resiko untuk memutuskan kutukan dan melawan kemarahan Laut Selatan yang selama ini mereka hindari? Dan ketegangan di balai desa memuncak ketika Pak Margo mengajukan usulan terakhirnya. Hati setiap penduduk terasa semakin berat. Di tengah kekhawatiran dan ketakutan yang mencekam, tiba-tiba pintu balai desa terbuka dengan suara berderit. Semua kepala menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang sosok misterius. Dia adalah seorang pria muda dengan wajah teduh, berpakaian serba hitam dan mengenakan ikat kepala tradisional Jawa. Tatapannya tenang, namun penuh wibawa, seolah-olah dia datang dari masa lampau. Suasana yang semula penuh ketakutan berubah menjadi hening, seolah-olah seluruh desa berhenti bernafas. Siapa kau? Pak Margo bertanya dengan suara tegas, namun ada nada kebingungan dalam suaranya. Pria itu melangkah maju, menatap setiap orang dengan mata tajam. Namaku Danurdara, katanya pelan namun penuh arti. Aku salah satu keturunan dari mereka yang terikat dengan perjanjian ini, penjaga Laut Selatan. Kata-katanya menimbulkan gelombang keterkejutan di antara para penduduk. Mereka saling berpandangan, bingung dan tidak percaya. Selama ini mereka hanya tahu tentang perjanjian yang melibatkan pendiri desa mereka, Seng Babat Alas. Tidak pernah ada yang tahu bahwa pihak lain penjaga Laut Selatan juga terlibat. Leluhurku adalah penjaga perjanjian ini, lanjut Danurdara. Suaranya kini terdengar penuh dengan beban sejarah yang panjang. Dan aku datang untuk mengakhiri apa yang telah dimulai berabad-abad lalu. Pak Bismo yang biasanya tidak mudah terkejut, kini menatap pria muda itu dengan tatapan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Apa ini tentang pengorbanan? Danurdara mengangguk perlahan. Perjanjian ini lebih dari sekedar tumbal. Ini adalah sebuah kutukan yang terus berputar, yang diciptakan oleh leluhurku sendiri. Sebuah kesepakatan yang memastikan bahwa laut akan terus menuntut nyawa, putaran demi putaran, agar kekuatan Laut Selatan tetap terjaga. Namun, sekarang aku bisa menghentikannya. Kutukan ini telah terlalu lama berlanjut. Ruangan itu kembali diliputi keheningan. Para tetua desa mulai memahami bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih rumit daripada yang mereka duga. Perjanjian kuno ini bukanlah sekedar perjanjian antara manusia dan lautan, melainkan sebuah siklus kutukan yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan kekuatan gaib dari Laut Selatan. Jadi, bagaimana kita bisa menghentikannya? Pak Margo bertanya. Kini suaranya lebih tenang, meski kekhawatiran masih jelas di wajahnya. Danurdara menatap lautan yang bergejolak di kejauhan. Kutukan ini bisa diputus, tapi hanya dengan pengorbanan yang seimbang. Aku, sebagai keturunan dari penjaga perjanjian Laut Selatan, menawarkan diriku sebagai tumbal terakhir. Suasana di balai desa kembali diliputi ketegangan. Semua orang terdiam, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar.
Danurdara akan mengorbankan dirinya. Namun sebelum ada yang bisa berbicara, dia melanjutkan. Aku adalah kunci terakhir dari perjanjian ini. Jika aku menyerahkan diriku, siklus akan berakhir. Namun kalian harus melakukan ritual terakhir. Sebuah ritual penutupan yang hanya bisa dilakukan di malam purnama dengan kehadiran semua tetua desa. Pak Margo menatap Danurdara dengan tatapan tajam, masih mencoba mencerna informasi ini. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau rela menjadi tumbal? Danurdara tersenyum tipis. Leluhurku yang menciptakan kutukan ini. Sudah saatnya keluarga kami menebus dosa itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Malam itu pantai Karangangin diliputi suasana angker yang lebih dari biasanya. Ombak bergemuruh lebih keras, seperti amukan makhluk tak kasat mata. Di tepi pantai, para tetua desa berdiri melingkar, mengelilingi simbol kuno yang telah tercetak di pasir. Di tengah lingkaran, Danurdara berdiri dengan tenang, menatap lautan dengan pandangan penuh tekad. Ritual dimulai. Para tetua desa mulai melantunkan doa-doa, seruan yang telah diwariskan turun-temurun untuk menjaga hubungan dengan Laut Selatan. Doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap dupa mengepal ke udara, menari-nari bersama angin malam yang dingin. Ombak semakin besar, menggulung seolah-olah ingin menelan seluruh pantai. Danurdara melangkah maju ke arah laut. Tubuhnya semakin dekat dengan ombak yang mengamuk. Suara denting lonceng halus terdengar di kejauhan. Dan tiba-tiba, sosok wanita misterius yang dilihat Raka malam itu muncul dari dalam kabut. Dialah penjaga Laut Selatan. Sosok gaib yang selama ini menuntut tumbal. Sosok wanita itu melayang di atas laut. Suaranya melengking saat dia berkata, "Apakah kau siap, Danurdara? Leluhurmu telah membuat perjanjian ini. Apakah kau akan mengakhirinya dengan pengorbananmu?" Danurdara menatap sosok itu tanpa gentar. "Aku siap. Ini akan menjadi akhir dari semuanya." Dengan satu langkah terakhir, Danurdara memasuki lautan dengan perlahan. Ombak menyambutnya dengan keganasan yang luar biasa. Namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Air laut naik dengan cepat, menyelimuti tubuhnya sampai akhirnya terseret tenggelam ke dalam gelombang yang bergulung-gulung. Para tetua desa terus melantunkan doa-doa mereka, berharap pengorbanan ini akan mengakhiri teror yang selama ini menghantui mereka. Ketika Danurdara hilang, dibawa oleh ombak, simbol di pasir bersinar untuk sesaat lalu lenyap bersama desiran angin yang berhembus. Suara gemuruh lautan pun mereda. Laut menjadi tenang. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, desa kembali berangsur tenang. Hembusan angin pantai yang biasanya membawa hawa rasa takut kini terasa lebih enak, nyaman, tenang. Seolah-olah telah melepaskan sesuatu yang menyeramkan yang selama ini membayangi Laut Selatan yang biasanya menggulung dengan ombak besar dan suara gemuruh menyeramkan. Tampak lebih damai, tidak sebesar kemarin saat Danurdara belum menyerahkan diri. Suara ombak terdengar kencang namun lembut, hanya bergulung tenang di tepi pantai yang kini kosong. Para tetua desa, termasuk Pak Margo, kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk. Meskipun ritual berhasil dan teror yang menghantui desa selama bertahun-tahun akhirnya berhenti, rasa lega yang mereka rasakan tidak sepenuhnya menghapus bayang-bayang kegelapan. Mereka tahu bahwa Laut Selatan bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Pengorbanan Danurdara memang memutus kutukan itu, tapi kekuatan yang bersemayam di sana tetap ada, bersembunyi di balik kabut misteri. Danurdara tidak pernah kembali, tapi pengorbanannya membawa kedamaian abadi bagi desa. Perjanjian kuno itu yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan akhirnya diputuskan untuk selamanya. Namun kenangan akan perjanjian itu tetap akan ada dalam cerita-cerita rakyat, legenda, sebagai pengingat bahwa kekuatan Laut Selatan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh-temeh. Pagi hari di desa terasa lebih cerah dari biasanya. Anak-anak kembali bermain di jalanan, para ibu pergi ke pasar dengan senyum di wajah mereka, dan para nelayan memberanikan diri melaut, menyeberangi garis pantai. Namun meski desa tampak hidup kembali, ada satu tempat yang tetap dihindari oleh penduduk, yakni Pantai Karangangin.
Tidak seorang pun yang berani mendekati pantai itu. Bahkan di siang hari, kisah-kisah tentang teror masa lalu masih segar di ingatan mereka. Para penduduk percaya bahwa meskipun kutukan telah diputus, kekuatan Laut Selatan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tahu, dari generasi ke generasi bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada perjanjian kuno, sesuatu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Pak Margo sering berjalan menyusuri tepi desa, menatap ke arah pantai dari kejauhan. Sesekali matanya akan menatap ke arah batu karang besar di tepi laut, tempat di mana simbol kuno dulu sering terlihat. Kini tidak ada lagi jejak misterius di pasir. Tidak ada lagi simbol yang tercetak dalam darah. Tapi keheningan itu, dalam caranya yang ganjil, justru lebih mengkhawatirkan. Apakah kita benar-benar aman sekarang? Tanya Bu Santi, salah satu penduduk tertua di desa, saat berbincang dengan Pak Margo di rumahnya. Pak Margo menghela nafas panjang, memandangi cangkir teh di depannya. Kutukan sudah terputus. Tidak akan ada lagi tumbal yang diambil oleh Laut Selatan. Tapi apakah kita benar-benar terbebas dari kekuatan itu? Bu Sarti bertanya, suaranya bergetar. Pak Margo tidak menjawab segera. Dia tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi tidak ingin menambah ketakutan di antara penduduk. Kita hanya bisa berharap, katanya akhirnya. Danur Dara telah mengorbankan dirinya untuk kita. Semoga pengorbanannya cukup. Malam-malam di desa kini lebih tenang, tanpa suara bisikan atau teriakan dari laut yang mengganggu tidur penduduk. Namun, cerita tentang pantai Karangangin tidak sepenuhnya menghilang. Sesekali beberapa orang masih berbicara dalam bisikan, bertanya-tanya, apakah akan ada kejadian aneh lainnya di masa depan? Dan meskipun desa telah mendapatkan kedamaian, mereka tetap menjaga jarak dari pantai. Tidak ada yang ingin menguji kekuatan Laut Selatan lagi. Waktu berlalu, dan desa kembali menjalani kehidupan normalnya. Raka yang menjadi awal dari semua kejadian mengerikan ini masih menjadi topik pembicaraan sesekali, terutama oleh keluarganya. Mereka mengenangnya sebagai anak yang keras kepala, namun penuh keberanian. Tak seorang pun tahu pasti apa yang terjadi padanya malam itu. Tetapi penduduk desa memilih untuk percaya bahwa dia telah menjadi bagian dari pengorbanan yang lebih besar untuk keselamatan mereka semua. Pantai Karangangin kini menjadi legenda lokal yang dihormati namun dihindari. Meski tidak ada lagi tumbal yang diambil, penduduk desa tetap berhati-hati. Mereka tahu kekuatan Laut Selatan mungkin tidak akan mengganggu lagi. Tapi lautan itu dengan segala misterinya tidak pernah sepenuhnya bisa dijinakan. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony Evas pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.